Halo semuanya, balik lagi bersama kita di Cerita Seru Genre Artik Potra. Kali ini kita kedatangan tamu nih, yaitu Bapak Eko Prasetyo SPD MSI selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 94 Jakarta. Dan satu lagi nih, kalian pasti udah tunggu-tunggu nih, yaitu Cecep, Duta Genre Jakarta Barat 2022. Halo. Nah, kita bakal tanya-tanya beberapa pertanyaan ini kepada narasumber kita kali ini. Yang pertama mungkin akan ditanyakan oleh Saskia kepada Pak Eko. Apa nih Sas yang mau ditanyain? Nah Pak, yang pertama nih menurut pandangan Bapak, apa sih bonus demografi itu? Kalau kita lihat dari istilah ya, dari bonus bonus demografi itu artinya pada saat tertentu kita nanti umur yang produktif itu akan lebih banyak. Nah, berarti kalau umur produktif itu lebih banyak, kalau nanti tidak bisa bersaing dan tidak bisa bekerja, otomatis kan jadi beban juga. Apalagi kalau nanti bergeser, karena yang muda yang umur produktif tadi apabila bergeser nanti kan lama-lama kan menjadi tua juga, menjadi tidak produktif juga, ya kan? Akhirnya nanti setelah ini bonus demografi, kemudian setelah jenjang berikutnya dia ini akan jadi beban. Karena kan yang namanya demografi itu, bonus demografi itu antara umur produktif yang 15 lah ya, sampai kira-kira umur 60 atau 64 ya, itu dikatakan umur-umur produktif. Nah, pada saat nanti kira-kira tahun 2030 yang produktif ini lebih banyak. Seharusnya kan dia itu bisa menanggung yang non produktif. Ya. Nah, maka kalau kita lihat secara umum berarti itulah yang disebut dengan bonus demografi tadi adalah adanya kelebihan lebih dibandingkan dengan yang tidak produktif. Tapi umur yang produktif itu lebih tinggi dan lebih banyak. Nah, itu yang kita maksud dengan bonus demografi yang kira-kira nanti tahun 2030 itu. Ya. Apalagi? Nah, mau Saski dulu atau saya dulu? Azil dulu deh nanya ke Duta Genre nih. Oke. Sekarang aku bakal nanya ke Cecep nih, Duta Genre Jakarta Barat 2022. Nah, kemarin Cecep kan sempat ikut pemilihan Duta Genre nih. Kira-kira motivasi Cecep untuk ikut pemilihan Duta Genre ini apa sih? Oke, baik. Nah, motivasi aku sendiri nih, aku ingin menggali potensi aku. Jadi, pertama kan aku tahu seleksinya itu dari Kawiji ya, senior tahun 2021 juga. Nah, kata Kawiji, ini tuh bisa diikuti sama siapa aja. Ya, yang penting dia tuh aktif Big Air dan berdomisili di DKI Jakarta. Nah, selain itu juga aku mau ikut Duta Genre, aku ingin membanggakan orang tua aku sendiri dan aku juga ingin membanggakan sekolah aku. Jadi ya pada intinya, pada dasarnya aku ingin berkembang di jalan aku sendiri. Itu sih. Wah, keren banget ya Kak Cecep. Nah, selanjutnya nih kita nanya ke Bapak lagi nih. Bapak lagi. Ayo Saski, apa pertanyaannya? Lalu Pak, bagaimana caranya sekolah sebagai instansi pendidikan menyiapkan siswa atau siswinya untuk menyongsong generasi emas? Ya. Kalau generasi emas kan tahun 2045. Mengapa disebut dengan generasi emas itu? Karena pas pada saat itu 100 tahun Indonesia merdeka. Ya, sekitar 2045. Nah, kita kembali dulu, menyiapkan dulu untuk menghadapi bonus demografi ini, ya kan? Jadi kalau kita nanti tidak mengembangkan peserta didik, ya, membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan, mereka itu tidak bisa bersaing pada zaman itu. Karena banyak pekerja yang produktif kan, berarti kan persaingannya tinggi. Kalau mereka itu tidak diberikan keterampilan khusus, akhirnya dia akan kalah dengan yang lain, terutama mungkin yang juga kalau dibandingkan dengan yang dari luar juga. Sehingga nanti yang dibutuhkan itu justru tenaga dari luar masuk ke Indonesia. Seharusnya kalau kita itu dibekali keterampilan, pengetahuan ya, untuk bisa bersaing dengan dunia luar, jadi kita tidak perlu lagi memakai tenaga kerja dari luar, sehingga umur produktif itu bisa kita manfaatkan sendiri, jadi sumber daya Indonesia asli gitu. Jadi tugas sekolah itu yang menyiapkan generasi yang akan datang itu bisa bersaing, supaya nanti dia bisa benar-benar produktif
dan seterusnya. Ya, tapi nanti ada bahayanya juga loh ini. Pada saat nanti dia itu sudah umurnya itu semakin tua, justru nanti berarti kan kalau tadi kan yang banyak kan produktif. Nah, setelah dia umurnya nanti mulai 65 ke atas jadi tanggungan nih. Karena tadi jadi bonus kelebihan, nah ini jadi bonusnya yang kebanyakan. Kalau tidak dilakukan dengan tadi ini yang jadi generasi apa namanya? Berencana, maka harus disesuaikan bagaimana yang kalau dulu KB itu digembor-gemborkan supaya ditekan jumlah kelahiran gitu kan, sehingga benar-benar bisa direncanakan. Nah sekarang ini ternyata karena kelahirannya itu kurang, akhirnya kan yang masa apa itu yang produk itu lebih bertambah. Nah, nanti kalau ini berkurang terus, akhirnya kan kalau tidak ada generasi baru yang lagi, produktifnya nanti kan mengecil ini. Yang ditanggung lebih besar. Nah, itu kan bahayanya ada juga. Maka kita jangan terlena dengan bonus tadi. Maka setelah bonus tadi, bisa tidak kita menghadapi. Berarti kan dengan adanya genre tadi, itu bisa mengatasi masalah. Kalau memang itu nanti bisa berhasil. Nah, bagaimana perencanaan? Karena yang namanya pendidikan keluarga berencana itu tidak hanya untuk ibu-ibu PKK di RT, RW atau kelurahan. Di sekolah ini, kamu bersekolah ini, itu juga sudah melaksanakan keluarga berencana loh. Perencanaan itu Karena kan dalam zaman dulu, ya, umur-umur seanda itu sudah dinikahkan, sudah dikawinkan. Otomatis kan umur muda itu jadi punya anak kan. Iya. Tapi dengan adanya kamu sekolah-sekolah sehingga meniti karir, orang itu menjadi lebih dewasa, anaknya nanti juga dewasa karena umurnya sudah sudah matang. Jadi itu mengurangi jumlah kelahiran juga kan, karena sudah direncanakan dari sekarang. Jadi kamu bersekolah itu juga termasuk menyukseskan keluarga berencana itu, ya kan? Dibandingkan setelah anak SMP bahkan SD udah 12 tahun akhir balik dinikahkan. Tapi kalau SMA kan udah umur berapa belum dinikahkan, ya kan? Karena akan meniti karir yang akan datang itu yang kita lihat. Oke, berarti perencanaan untuk keluarga berencana ini harus kita siapkan dari sekarang ya Pak, supaya nanti untuk kedepannya kita tidak kehabisan generasi emas, generasi-generasi produktif. Ya, kalau kita lihat di negara-negara lain mungkin ya, ada yang KB-nya itu berhasil sehingga minus, generasi mudanya itu minus. Nah, karena minus, justru negara itu memberi hadiah dan bonus. Siapa yang mau melahirkan akan diberikan hadiah dari pemerintah. Nah itu, ya kan? Jadi bagaimana susahnya generasi itu? Kenapa? Kalau nanti tidak dipertahankan, generasi itu kan hilang. Maka suatu negara ada gitu yang mengumumkan kepada rakyatnya, bahkan meliburkan hari khusus untuk tidak bekerja, tapi di rumah, tapi dengan syarat harus punya anak. Karena banyak yang wanita-wanita karir itu tidak mau menikah nanti, ya kan? Karena memikirkan karirnya tadi, lupa dengan karirnya tadi, sehingga pertumbuhan itu jadi zero bahkan minus. Itu di suatu negara seperti itu. Kalau negara Indonesia kan belum ini, nah, kan masih kalau kita lihat dari grafiknya itu masih piramid ya. Jadi semakin muda kan semakin banyak. Itu kalau kita mempelajari biografi kan seperti itu. Ya, mungkin apa lagi? Mau Saskia dulu apa aku dulu? Ya, Zidul dulu. Nah sekarang kita beralih lagi nih ke Cecep, Duta Genre. Nah, sewaktu masa karantina di Sudin atau wali kota, apa aja sih yang didapat dari kegiatan tersebut? Oke. Sebetulnya sih pas aku karantina banyak yang aku dapat. Salah satunya itu 8 fungsi keluarga. Di antaranya fungsi agama, ekonomi, sosial pendidikan, sosial budaya, lingkungan, dan fungsi perlindungan serta fungsi kesehatan reproduksi. Nah, jadi dan satu lagi fungsi cinta dan kasih. Nah, jadi remaja-remaja ini kita harus berikan cinta dan kasih. Karena jika seorang remaja tidak menerima cinta dan kasih, maka kesehatan mentalnya akan terganggu. Nah, karena mental yang baik dari seorang remaja akan bisa menimbulkan atau akan berdampak baik untuk masa depannya nanti. Tapi kalau misalnya remajanya itu mentalnya sudah rusak ketika ia berkeluarga ataupun di dalam satu keluarga, maka masa depannya akan terbuang sia-sia.
Nah, aku juga tadi agak sedikit masuk ke pertanyaan dari kepala sekolah kita. Ada juga 3 program payung bangga kencana. Salah satunya yaitu pendudukan sebagai bagian terluarnya, KB sebagai bagian dalamnya, dan keluarga berencana dalam bagian paling dalamnya. Nah, terus aku juga mendapatkan keterampilan hidup. Jadi dalam hidup ini seorang remaja itu memiliki 6 keterampilan hidup. Bukan remaja saja sih, banyak orang-orang yang memiliki keterampilan hidup. Ini tuh harus dikembangkan karena pada tahun 2045, benar tadi yang dikatakan oleh Pak Eko, Indonesia akan memasuki usia 100 tahunnya, di mana di usia itu banyak usia yang produktif. Nah, jadi 6 keterampilan hidup ini menurut BKKBN ini harus dikembangkan untuk para remaja. Oke, berarti program-programnya ini yang program-program saat karantina ini berguna sekali ya, apalagi untuk generasi produktif kita ke depannya. Pastinya sangat berguna banget. Nah, aku juga masuk genre ini agak sedikit senang juga ya. Selain aku bisa menambah pengetahuan aku seputar remaja, jadi aku juga bisa merintih karir aku dari sekarang. Oh, ya semoga nanti akan ada yang join dan lolos duta genre seperti Kak Cecep ini. Amin. Oke, kita beralih ke Saski lagi. Baik Pak, nah pertanyaan terakhir buat Bapak. Bagaimana menurut pandangan Bapak tentang Eskopik R dan duta genre? Karena ini untuk mempersiapkan generasi yang akan datang, ya itu bagus, perlu ditingkatkan. Ya, karena di sini kan hanya mungkin sebagian dari siswa. Tapi kalau diberlakukan untuk seluruh siswa, sudah semua siswa itu tahu bagaimana mempersiapkan hidupnya dari awal, termasuk bagaimana menjaga kesehatan reproduksinya. Tidak hanya yang wanita loh, tapi yang pria juga. Bagaimana memperlakukan, ya kan, reproduksinya itu sehingga nanti bisa benar-benar bermanfaat yang akan datang. Kalau punya anak-anaknya sudah direncanakan, ya kan. Yang perempuan ini meskipun tidak mengalami misalnya ke sesuatu misalnya keluhan-keluhan, tapi dari sekarang ini umur SMA ini perlu diperiksakan, mungkin dari kandungannya, mungkin dari apa yang kurang-kurang itu, sehingga dari dini itu benar-benar sudah bisa diatasi, sehingga nanti bayi yang dilahirkan oleh generasi yang akan datang itu adalah generasi yang sehat dan cerdas, ya kan? Karena nanti kalau misalnya generasi itu yang dilahirkan itu cacat, otomatis bukan menjadi yang produktif, tapi justru menjadi tanggungan, ya kan? Maka dari pendidikan ini kan ada pendidikan di genre ini kan ada pendidikan yang namanya itu kan kesehatan reproduksi kan? Iya, ada. Nah, itu penting. Jadi ya kalau dulu tuh orang tua itu mengatakan seks itu tabu, tapi sekarang harus dipelajari, tapi tidak untuk dilakukan sekarang, ya kan? Tapi untuk antisipasi itu loh bahayanya, karena kan kalau di agama itu yang namanya seks itu kan untuk melanjutkan keturunan, Iya, betul. ya kan? Tapi kenyataannya kalau sekarang orang kan beda-beda Iya. penafsirannya, ya kan? Maka perlulah yang namanya kesehatan reproduksi tersebut. Ya, mungkin itu ya gambarannya. Jadi sangat positif ya bagi generasi muda, sehingga nanti kan dihasilkan generasi yang bermutu. Itu yang saya sampaikan tadi. Cukup? Nah, aku ada pertanyaan satu lagi nih buat Kak Cecep. Iya. Tadi kan Kak Cecep ngomong, Kak Cecep punya program kerja itu 3 payung. 3 payung atau apa ya? Aku lupa. Enggak, itu bukan program aku, itu Oh, program bukan. dari BKKBN, yaitu Oh. 3 payung bangga kencana. Nah, kalau menurut Kak Cecep sendiri, Kak Cecep punya gambaran nggak program kerja apa yang akan dilakukan Kak Cecep di lingkungan sekitar atau seperti di sekolah atau mungkin kelas? Aku punya program ya teman-teman, yaitu programnya Gemas Besting. Apa Itu tuh? generasi emas bebas stunting. Wah. Nah, karena aku memikirkan Indonesia Emas tahun 2045, di mana Jakarta tuh memiliki 6 program, yaitu salah satunya Jakarta Smart City dan Jakarta Smart Environment. Itu Jakarta Smart Lingkungan. Dari lingkungan yang baik akan tercipta sumber daya manusia yang baik. Maka dari itu saya mengajak seluruh remaja untuk mencintai lingkungannya, untuk menjaga lingkungannya. Dan tahu gak Ajril, salah satu untuk mencegah stunting yaitu adanya lingkungan yang baik. Nah, saya itu memiliki program stunting. Jadi stunting itu adalah gangguan tumbuh kembang pada seorang anak yang disebabkan karena kurang gizi atau gizi kronis. Nah, biasanya di 1000 hari pertama kehidupan ia tidak mendapatkan ASI eksklusif dan ia juga tidak mendapatkan MPASI, makanan pendamping ASI, di umur 6 sampai 24 bulan.
Maka dari itu saya mengajak seluruh para remaja ataupun orang-orang tua untuk memperhatikan gizi anaknya di hari pertama kehidupan. Wah, program kerjanya bagus sekali ya. Terima kasih. Ya, teman-teman, nggak terasa kita udah berada di akhir acara. Ternyata tadi jawaban dari narasumber kita yaitu Pak Eko dan Kak Cecep keren-keren banget dan sangat memberikan kita wawasan lebih lagi tentang remaja dan tentang apa tadi stunting, lalu ada tentang kesehatan reproduksi. Ya mungkin kita harus berpisah di sini ya Saski. Iya. Jangan lupa saksikan podcast kita selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.